Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips singkat hands-on OLT. Jadi ini adalah satu tips-tips tentang cara menggunakan online trading system software. Saya akan menggunakan software online trading system yang saya miliki. Teman-teman, saya menggunakan 3. Namun pada kesempatan kali ini yang saya bahas adalah yang ada di Mirai dulu. Nanti akan bergantian di OLT yang lain, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Return Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati. Juga kemudian teman-teman harus berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning atau fake group atas nama Surya ataupun MS Trade. Juga teman-teman harus berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Jadi ceritanya teman-teman, ada yang komentar di channel YouTube, Bang, saya mau nanya untuk yang ada di OLT sistem itu yang dibahas di video itu kenapa ada seperti watchlist seperti itu, sehingga tinggal diklik aja sudah tinggal melakukan analisa. Ya, seperti itu. Jadi benar sekali teman-teman, bahwa yang saya lakukan ini adalah saya udah membuat watchlist. Teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, MS Trade Investment, saya pasti tahu saya memiliki banyak watchlist. Seperti ini, pantau ya, kemudian ada new, ada MS Trade ya, kemudian ada Porto juga, kemudian ada Porto 2 yang isinya bank-bank digital seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian juga ada analisa tanggal 19 Juli seperti itu ya. Jadi begini teman-teman. Saya untuk memudahkan saya melakukan analisa, saya akan ini ya, istilahnya melis saham-saham apa saja yang saya tertarik, lalu saya akan masukkan ke dalam watchlist. Itu akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan analisa. Jadi saya tinggal pilih saja teman-teman, mana saja yang mau saya analisa, saya tinggal aktifkan seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman pengguna Mirai seperti saya, belum sempat explore bagaimana sih caranya supaya kita bisa seperti ini, seperti saya tadi ya. Jadi tinggal mengaktifkan slider seperti itu, baru kita tinggal memilih saham mana saja seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan analisa itu tidak perlu mengetik ulang dan juga kita bisa fokus pada watchlist kita. Baik teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat seperti yang saya buat tadi, teman-teman ya. Seperti yang saya buat tadi, caranya bagaimana sih? Seperti itu. Baik teman-teman, yang pertama teman-teman mesti lakukan, ya tentu teman-teman harus punya OLT Mirai ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman mencari dulu saham-saham yang bagus. Saham-saham yang bagus di scanner. Jadi teman-teman cari dulu lah. Entah itu dari scanner, dari screener Anda, ataupun Anda sudah memiliki inceran saham. Jadi teman-teman masukkan dulu ke watchlist. Watchlistnya itu ada di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan Mirai, itu teman-teman masuk ke menu 50 interest stock. Jadi 50 interest stock itu menunya teman-teman lihat di sini 0007. Jadi di sini saya punya banyak sekali menu drop down ini ya. Ini menu-menu saya. Nah, cara bikinnya gimana? Di video saya pernah saya bikin sekilas ya, dulu pernah saya bikin. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, teman-teman kan sudah, misalkan udah dapat barang, udah mengaktifkan scanner ya, atau teman-teman dapat bisikan dari saham, dari grup kiri kanan, teman-teman catat manual kan, biasanya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bikin watchlist. Modify nggak kelihatan ya, sebentar saya aktifkan satunya, teman-teman nggak akan bisa lihat sekarang. Nah, sekarang seperti ini, teman-teman bisa ngelihat. Jadi teman-teman
aktifkan di sini menu 007 50 interest stock. Teman-teman modify dulu ya, bikin dulu. Misalkan nih ya, di sini ditulis my stock misalkan. Oke. Terus kemudian teman-teman tertarik apa? Misalkan tertarik SSIA. Enter. Langsung masuk ke sini teman-teman ya. Kemudian multipolar misalkan. Langsung yang kedua kan. Yang ketiga misalkan MLPT. Tambah. Misalkan yang keempat agro. Kemudian BBRI. Kemudian misalkan bank apa? BNBA misalkan. Kemudian apa lagi? Misalkan ITMG ya. Kemudian PTBA. Ini contoh saja. Oke. 8 saham tambah misalkan ASII. Misalkan. Oke, teman-teman sudah memiliki 9 saham. Ini ya. Ini kita namakan di nomor 16 ada 9 saham. Teman-teman langsung register dulu. Nah, setelah diregister dia akan masuk ke menu My Stock ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu nanti setelah terregister, teman-teman bisa untuk mengambilnya kembali ya. Teman-teman bisa untuk ini kembali ya. Jadi teman-teman bisa untuk memanggilnya kembali nanti di tampilannya. Oke, karena tadi kita udah bikin watchlist-nya. Tadi udah saya bikin ya watchlist-nya. Sekarang teman-teman refresh di menu multi chart, di running trade. Maka di bagian bawah teman-teman akan ngelihat tadi my stock sudah ada masuk ya. Ini my stock. Nah, disinilah teman-teman kalau mau trading memantaunya tuh di sini. Ini saham yang teman-teman udah input tadi. Oke, selanjutnya setelah bikin watchlist teman-teman, yang kedua tadi kan slider kita udah bikin ya. Yang pertama scanner sudah, kemudian masukkan ke watchlist sudah, kemudian open menu multi chart. Jadi kita membuka menu multi chart. Multi chart itu di sini teman-teman ya, ini multi chart. Nah, di multi chart ini kalau menu yang ada di hadapan saya ini teman-teman nggak bisa memanggil yang tadi. Yang tadi itu belum bisa kepanggil. Kenapa? Karena teman-teman belum mengambil slider. Nah, di sini teman-teman, slidernya itu di kiri. Ini ada tanda panah. Ada tanda panah, silakan teman-teman geser. Di sini ada beberapa isu. Isu ini adalah stok ataupun kumpulan stok ataupun indeks ya. Teman-teman, di paling atas ini adalah interest group. Jadi interest group ini adalah watchlist, saham-saham watchlist Anda. Saham watchlist Anda itu, kalau watchlist saya tadi kan saya namain sebagai pantau ya. Kalau saya klik pantau, dia akan muncul semua saham pantau saya. New, kemudian MS Trade, nah kemudian saham-saham bank digital saya ada di sini. Kemudian yang tadi adalah di bawah saham yang kita input tadi. Nah, kita udah masuk ke saham yang kita input. Setelah tadi open menu multi chart ya, kemudian aktifkan slider ya. Aktifkan slider, kita udah masuk ke aktifkan slider. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggeser-geser seperti yang sudah saya lakukan nih. Ada SSIA tadi kita masukkan multipolar, MLPT, agro, seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Silakan berikan komentar. Sedikit tips cara menggunakan multi chart. Di sini ada multi chart teman-teman. Nah, pasti bingung ya, punya Pak Surya kok bisa digeser-geser. Caranya adalah dengan mengaktifkan tombol tangan atau panah ya teman-teman. Ini ada tombol kita untuk pen, geser kiri kanan atas bawah. Nah, kalau kita aktifkan pen teman-teman. Kalau kita aktifkan pen, selain kita bisa menggeser kiri kanan, kita bisa juga mengecilkan seperti ini, membesarkan, memanjangkan seperti itu. Jadi tampilannya enak sekali. Jadi bisa lebih pas dengan tempat atau bisa lebih pas dengan layar ya, seperti itu. Kalau membuat analisa dengan layar yang pas kan lebih enak seperti itu. Kalau mau menambah ininya tinggal digeser seperti ini ya.
ini lebih panjang, atau diatur di sini teman-teman. Di bagian atas bisa diatur, maksimal adalah 30. Ini kayaknya 300D ya. Kayaknya 300D sepertinya ya. Atau 300 candle lah. Saya kurang detail di situ, silakan explore sendiri. Seperti itu. Nah, ini simple aja seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin pada kesempatan lain saya akan memberikan tips lagi untuk penggunaan OLT. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.